lapar. Jika tidak lapar, buka pintu kamarnya, aku ingin masuk. Pergilah, aku sedang ingin sendiri. Raina, kau tahu aku tidak suka penolakan. Bentak Elvano sedikit meninggikan suaranya agar Raina keluar. Raina langsung membuka pintu kamar itu dengan kesal, tanpa memandang wajah suaminya dia kembali ke ranjangnya. Elvano yang melihat tingkah Raina hanya mampu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Raina masuk ke dalam selimut menutupi tubuhnya tak ingin Elvano melihatnya. Elvano memeluk tubuh istrinya itu. Mengapa kau membungkus tubuhmu dengan selimut? Udara begitu panas, sayang. Ucap Elvano kepada Raina. Pergilah, aku sedang tidak ingin diganggu. Aku tidak akan pergi sampai aku melihatmu tersenyum. Aku sedang tidak ingin berdebat. Aku tidak mengajakmu berdebat, aku hanya merindukanmu. Pergilah, aku sedang tak ingin diganggu. Kau ingin es krim? Aku belum bisa memakan es krim. Siapa yang mengatakannya tidak bisa? Ayo kita beli es krim kesukaanmu. Aku sudah menanyakan Kak Belda apa kau bisa memakan es krim, dia mengatakan bisa tapi tidak boleh berlebihan. Ucap Elvano lembut. Raina yang mendengar itu langsung membuka selimutnya. Dia pandang suaminya itu. Kau tidak bercanda kan? Tidak, sayang. Kadal airmu ini sudah menanyakan apa saja yang bisa kau makan dan tidak, sayang. Kau sweet sekali. Jadi kita akan keluar hari ini? Ucap Raina tersenyum manis kepada suaminya itu. Kita akan pergi asal kau tidak mengurung diri seperti tadi lagi. Hehehe, ya maaf. Kalau begitu ayo pergi. Ucap Raina kini duduk sambil memeluk tubuh Elvano dengan erat. Elvano hanya tersenyum melihat tingkah Raina kemudian menggendong tubuh istrinya itu menuju garasi mobil milik mereka. Terlihat kini wajah sedih Raina berubah menjadi tersenyum sumringah. Sayang? Panggil Raina kepada Elvano yang terus melangkahkan kakinya menuju garasi mobil miliknya. Han, aku ingin memberitahu kepadamu sesuatu. Apa? Aku sangat mencintaimu, ucap Raina mengecup bibir suaminya itu. Mendapat ciuman itu Elvano langsung memberhentikan langkahnya, membuat Raina merasa heran. Kok berhenti? Ucap Raina bingung, tiba-tiba Elvano menghentikan langkahnya. Elvano langsung mencium bibir Raina dengan lembut. Aku juga sangat mencintaimu, sayang. Balas Elvano kini mempercepat langkah kakinya. Kini di dalam ruangan Hendra terbangun dari tidurnya. Menatap gadis itu masih terlelap dalam ketidaksadarannya. Memutuskan untuk mandi di kamar mandi tempat Lilian dirawat. Tak ada perubahan dari keadaan wanita itu. Setelah selesai mandi dia memutuskan untuk ke kantin rumah sakit itu. Meskipun Hendra meninggalkan ruangan itu, beberapa pengawal tetap berjaga di depan ruangan Lilian. Pergi untuk mengisi perutnya yang tidak terisi semalaman membuat dia harus pergi meninggalkan Lilian. Membeli makanan beberapa untuk dia bawa ke ruangan Lilian, agar dia bisa memakannya di ruangan itu. Setelah membeli beberapa makanan dan cemilan, Hendra kini kembali ke ruangan di mana Lilian berada. Namun pandangannya terkejut kala melihat Lilian yang sudah terbangun. Hendra langsung meletakkan makanan itu di meja kecil di dekat brankar tempat Lilian berbaring. Hendra langsung menyuruh pengawal untuk memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Lilian. Pak Tua, panggilnya dengan suara sangat lemah dan terdengar sangat serak. Diamlah! Kau sungguh menyusahkanku. Mengapa kau tidak membiarkanku mati saja? Kau pikir semudah itu? Kini dokter datang memeriksa keadaan Lilian, memperhatikan luka dan kondisi Lilian. Keadaannya baik-baik saja. Dan dokter Belda juga sudah mengatakan bahwa Nona Lilian akan segera dipindahkan ke rumah sakit kota. Ucap dokter itu kepada Hendra dan Lilian. Baiklah. Ucap Hendra kini. Dokter itu kini meninggalkan ruangan Lilian. Bagaimana keadaan wanita kemarin? Apa dia baik-baik saja? Ucap Lilian. Dia baik-baik saja? Oh syukurlah, aku takut dia terluka. Dia mengatakan tengah mengandung bersama kakaknya. Dan saat aku menyadari sosok hitam sedang mengintainya, aku langsung melihat sebuah pistol mengarah kepada wanita itu.
Ucap Lilian menjelaskan kepada Hendra. Terima kasih karena sudah mengorbankan dirimu. Setidaknya aku mati dalam keadaan menolong seseorang. Ucap Lilian kini. Aku tidak tahu siapa kau di balik ini semua. Jika kau berani menyakiti keluarga Beethoven, aku sendiri yang akan menghabisimu. Guman Hendra menatap Lilian. Biarkan aku pergi, biaya rumah sakit pasti mahal. Diamlah! Kau terlalu banyak bicara sedari tadi. Semua biaya sudah dibayar oleh Beethoven. Hah? Mengapa dia yang membayarnya? Tidak. Aku tidak ingin ikut dalam dunia mafia. Biarkan aku pergi. Ucap Lilian kepada Hendra. Kau mengatakan tidak ingin ikut dalam dunia mafia. Bahkan orang yang membantu mengoperasimu adalah putri angkat seorang mafia, terus darah yang mengalir di tubuhmu juga mengalir darah seorang pemimpin mafia, dan satu lagi wanita yang kau tolong itu adalah istrinya Beethoven. Dan dengan gampangnya kau bilang tak ingin masuk dalam dunia mafia? Dasar setan bodoh! Ucap Hendra kini. Maksudmu? Wanita yang bersamamu tadi, melindungi wanita yang kau selamatkan itu, dia adalah kakak dari Nyonya Raina. Dia adalah putri angkat sekaligus dokter pribadi keluarga Yakuza Tanlue, pemimpin mafia pertama di Italia dan namanya terkenal di seluruh dunia permafiaan. Terus darah yang mengalir di tubuhmu mengalir juga darah seorang pemimpin Casa Nostra dan The Camera. Terus wanita yang kau selamatkan adalah istri Elvano Beethoven. Sekarang kau tahu posisimu? Jadi berhentilah berpura-pura bodoh. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu untuk memata-mati keluarga Beethoven? Ucap Hendra kini dengan menatap tajam ke arah Lilian. Aku tidak tahu. Tapi kedua orang tualah yang bekerja sama dengan orang itu. Aku hanya kabur untuk tidak melakukan itu. Dengarkan aku, Lilian George. Sekuat apapun kau menghancurkan Beethoven, kau akan tahu konsekuensinya. Terserahmu, lagi pula aku tidak minta untuk dipertemukan dengan kalian. Ucapnya kini. Hendra menatap wanita itu. Hatinya mengatakan bahwa Lilian tidak seperti yang tuannya pikirkan. Kau hanya perlu mengatakan kepada Elvano nanti, bukan kepadaku. Ucap Hendra kini. Kini terlihat Raina sedang menatap jenis-jenis es krim. Aku ingin ini, dan ini. Ucap Raina menunjuk beberapa rasa es krim. Elvano menatap jumlah rasa yang dipilih Raina. Membiarkan wanita itu memesan yang dia mau. Sayang, ingat kau hanya boleh makan sedikit, jika terlalu banyak akan melukai biji kadal air kita. Ucap Elvano kepada istrinya. Raina yang mendengar itu langsung mengangguk setuju. Kini mereka duduk di kursi, sambil menunggu es krim yang dia pesan. Namun kini semua berubah saat tiba-tiba teman-teman sekolah Raina ternyata kini juga sedang berkumpul di tempat itu. Terlihat empat wanita kini melangkah ke arah Raina. Dengan tatapan sinis dan terlihat sangat angkuh kini dengan santainya duduk di sebelah Elvano. Hai Raina. Ucap salah satu teman Raina sewaktu sekolah. Kalian? Ucap Raina menatap tajam ke arah mereka. Wah, apa sekarang kau tidak memiliki uang lagi sampai-sampai kau harus menggoda seseorang? Dan pantas saja kau tak datang di acara perpisahan sekolah, ternyata kau sudah menjadi wanita penggoda sekarang. Ucap wanita itu dengan santainya. Menjauh dari pria itu. Ucap Raina kini dengan pandangan tajam. Kau masih saja seperti itu. Untuk sekarang berapa harga yang kau katakan untuk pria ini? Ucap wanita itu. Dan teman-teman Raina yang lain hanya terkekeh melihat Raina direndahkan oleh orang itu. Hahaha, dasar zebra AAA buruk rupa. Kau ternyata tidak berubah sampai sekarang. Lihatlah wajah dan kulitmu masih saja dua warna. Lagi pula berapapun harga yang aku buat untuk pria ini menyentuhku tidak akan mampu kedua orang tuanya membayarnya. Ucap Raina kini membalas wanita itu. Beraninya kau menghinaku, bangsat. Ucap wanita itu kini menatap tajam ke arah Raina. Kau pikir selama ini aku tidak berani? Kau lupa aku tidak pernah mau ditindas. Lagi pula kau hidup dengan harta orang tua saja kau begitu sombong. Seharusnya kau gunakan uang itu untuk operasi wajah dan kulitmu,
Jenis zebra sangat cocok untukmu. Sinisnya. Hahaha, kau terlihat sangat sombong, Raina. Pergilah tinggalkan pria ini. Dia hanya cocok untukku. Berani berapa kau membayar pria ini? Ucap Raina kini. Wanita itu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan dolar dari tasnya ke arah Raina. Raina yang melihat itu hanya terkekeh melihat uang $100 yang hanya beberapa lembar itu. Hahaha, apa kau hanya mengeluarkan uang segini? Hahaha, kau sudah jatuh miskin? Ucap Raina mengejek wanita itu. Wanita itu tidak terima dengan ucapan Raina kini mengarahkan tangannya ke rambut Raina, namun Raina yang menyadari itu menangkis tangan wanita itu. Elvano memilih diam untuk melihat aksi istrinya yang tak ada bandingnya itu. Jauhkan tangan kasarmu ini, ucap Raina dengan kesal. Kalian, mengapa diam saja? Ucap wanita itu kepada teman-temannya yang menjadi bawahan wanita itu. Kalian masih saja mau dikacungi oleh wanita manja ini? Ucap Raina kini menatap tajam ke arah mereka semua. Berani menyentuhku, maka kalian akan tahu rasanya kehilangan segala kekayaan kalian. Hahaha, wanita jalang sepertimu bisa apa? Ucap wanita itu dengan sombongnya. Aku bisa melakukan apapun sekarang menjauh dari pria itu. Ucap Raina. Tidak, apa yang sudah aku anggap milikku akan menjadi milikku. Wah, zebra ini tidak sadar diri. Lihat wajahmu saja jauh beda denganku, bangsat. Punya uang gak sih buat beli cermin? Ucap Raina dengan tengilnya. Kau ingin berapa? Ucap wanita itu kini mengeluarkan kembali beberapa lembar uang $100. Hahaha, kau hanya punya segini saja? Ini sangat sedikit, sayang. Ingat kawan, di atas langit masih ada langit. Ucap Raina mengintimidasi temannya itu. Kenapa? Kau tak punya uang segitu? Ucap wanita itu dengan sombongnya. Raina dengan gayanya kini mengambil tasnya yang dia letakkan di bawah tempat dia duduk. Mengangkat tas keluaran terbaru di depan teman-temannya dengan wajah sombong dan tersenyum jahat. Semua mata menatap tas mini itu. Tas itu? Bukankah itu hanya ada 3 di dunia? Dan hanya ada 1 di New York? Guman wanita itu dalam hati. Hei, tutup mulutmu. Aku takut burung masuk ke dalamnya. Ucap Raina kini. Hahaha, tas KW saja kau sudah sangat sombong, Raina, ucap wanita itu dengan sinis. Haha? Serius? Ya sayang sekali, padahal kemarin aku hampir menghabisi beberapa juta dolar untuk tak KW ini. Ucap Raina dengan wajah sedih. Padahal aku membelinya dari mall terbesar di negara ini. Mungkin aku harus menutup salah satu tokoh dari Brookfield Place itu. Ucap Raina kini. Wah, Raina, aktingmu sangat sempurna. Ucap wanita itu kini. Haha, dia hanya ingin menjatuhkanmu, ucap salah satu teman wanita itu. Baiklah zebra dan para belatung parasit. Aku lelah juga jika harus akting. Ucap Raina kini menggeser tubuhnya dari meja itu dengan hati-hati agar perutnya tidak terbentur apapun. Mendorong wanita itu dengan keras sehingga menyebabkan wanita itu terjerembab jatuh ke belakang. Kemudian Raina menarik tangan Elvano. Ah sayang, maafkan aku. Kau jadi kotor gara-gara zebra buruk rupa itu. Ucap Raina kini mengambil tisu basah dari dalam tasnya kemudian membersihkan tangan pria itu. Saat itu pula teman-teman wanita itu ingin mendorong Raina namun terhenti saat beberapa pengawal menodongkan senjata ke arah kepala mereka semua. Raina yang melihat wajah panik dan ketakutan mereka kini tersenyum miring melihat ekspresi ketakutan dari teman-teman sekolah Raina. Raina langsung memberi kode untuk menurunkan senjata kepada pengawalnya. Hahaha, kenapa kalian takut? Terus kau bilang apa? Aku menjual diri? Ya, aku menjual dirimu untuk suamiku, tidak salahkan. Lagi pula apa urusanmu? Dan ya beraninya kau ingin mengambil dia? Hei, dia juga tahu mana barang bagus, berguna, dan yang cocok untuk mempertahankan keturunan.
Di mana-mana orang kalau tidak untuk memperbaiki keturunan pasti mempertahankan keturunan, bukan memperburuk keturunan, haha. Ucap Raina kini. Kau sangat sombong, Raina. Ucap wanita itu kini. Hahaha, jelas. Siapa yang tidak sombong ketika menjadi istri pemilik Brookfield Place Mall? Hahaha, kau sangat bermimpi bisa menikahi keluarga Beethoven, ternyata, ucap wanita itu. Makanya zebra A kalau punya otak itu di bawah. Dan ya apa kau tinggal di zaman batu? Kau tak memiliki akses informasi. Kau tidak tahu siapa tuan muda Beethoven itu? Ucap Raina dengan tengilnya. Namun teman wanita itu kini membuka telepon genggamnya kemudian mencari siapa founder dan pemilik saham terbesar dari mall itu. Kini biografi pria itu muncul di layar telepon genggam itu. Menatap wajah itu mirip dengan pria yang berada di samping Raina. Wanita itu memberikan kepada wanita yang sedari tadi melakukan perundungan terhadap Raina. Melihat wajah Elvano membuat dia terkejut. Gak usah kaget. Kalian orang kesejuta umat. Ucap Raina kini memeluk lengan suaminya itu. Ingat, aku bisa membuat keluargamu bangkrut dengan mudahnya. Kau pikir suamiku akan terima perlajuanmu tadi? Oh, tidak akan, teman. Ucap Raina kini menatap tajam ke arah mereka semua. Para wanita itu tidak berani menjawab. Raina dengan cepat menarik suaminya untuk berpindah tempat sampai pelayan resto itu mengantarkan es krim yang Raina beli. Terlihat kini Raina seperti lupa dengan kejadian tadi. Elvano memanggil pengawalnya. Cari tahu orang-orang itu, dan kemudian suruh orang tua mereka datang ke kantor besok. Suruh mereka membawa anak-anaknya juga. Ucap Elvano kepada pengawalnya. Kini Raina seperti lupa ketika melihat es krim kesukaannya. Saat itulah telepon genggam Raina berdering dan melihat panggilan dari Hendra. Hamadepi. Ucap Raina kini saat mendengar panggilan dari Hendra. Nyonya, wanita itu sudah sadar. Ucap Hendra kini. Baiklah, kami akan ke sana. Ucap Raina tapi dia masih santai dengan makanannya. Kemudian mematikan telepon genggamnya secara sepihak. Jangan tanya bagaimana Hendra harus bertahan melihat tingkah Raina yang memang membuat dia harus memiliki mental yang kuat. Next Town. Bab 75 membuka hati. Ketiga wanita itu kini menatap Raina dengan sinis. Kalian masih mau selamat atau pergi? Aku muak melihat wajah kalian. Pergi! Teriak Raina kepada mereka. Ingin menjawab Raina, tapi tatapan tajam Elvano sudah membuat mereka memilih untuk diam. Teman-teman Raina itu kini memutuskan untuk meninggalkan Raina. Mereka membuat moodku rusak saja. Gerutu Raina sambil menyendokkan es krimnya. Elvano menatap wajah istrinya yang tengah asik menggerutu tidak jelas. Setelah mendapatkan informasi mengenai Lilian, sadar Raina menyudahi makan es krim kesukaannya bukan karena tidak mau lagi, tapi keadaan dia juga harus menahan diri untuk tidak terlalu banyak makan atau minum minuman dingin yang membahayakan janinnya. Sudah? Ucap Elvano lembut. Ayo pergi. Ucap Raina kini merentangkan tangannya seperti biasa dia ingin digendong oleh kadal airnya. Elvano bukannya menolak, tapi dia malah menyukai tingkah Raina yang selalu membuatnya bahagia. Menggendong tubuh Raina ala koala. Membawa wanita itu memasuki mobil sportnya. Kemudian membawa istrinya untuk bertemu dengan wanita yang telah menolong istrinya itu. Meskipun ada kekhawatiran tentang keberadaan wanita itu, apakah dia musuh atau tidak. Kini Cecilia Cheng terpaksa mengurungkan dirinya di mansion besar miliknya. Terlihat wanita itu sangat menderita untuk kesekian kalinya dia harus mengurungkan dirinya. Aku lelah seperti ini. Ucap Cecilia menyusuri taman mansion mereka. Tiba-tiba seorang pria tampan dengan sangat berwibawa memasuki taman milik keluarga Cheng itu. Cecilia. Panggil pria itu dengan lembut. Cecilia melihat pria itu dengan cepat dia berlari mendekat. Hai. Aku pikir kau tak ingin datang ke sini. Ucap Cecilia tersenyum malu-malu. Aku akan selalu menepati apa yang aku katakan.
Dan aku membawakanmu beberapa jenis coklat, laku tidak tahu kau menyukai apa, jadi aku membelikan ini saja. Ucap Jay membawa beberapa cemilan untuk Cecilia. Cecilia Cheng sangat bersyukur karena untuk saat ini dia memiliki seorang teman pria. Apa yang terjadi denganmu? Ucap Jay lembut. Ada beberapa orang yang mengincarku saat aku hendak menuju rumah Paman Matthew. Mereka menghabisi seluruh pengawalku dan meledakkan salah satu mobil pengawalku. Untung saja saat itu aku memutar setel mobilku menuju rumah Elvano. Dia dan seluruh temannya menolongku. Ucap Cecilia. Elvano? Maksudmu Gabriel Elvano Beethoven? Ucap Jay. Ya. Hahaha, dia pria yang sedari dulu sangat kucintai, tapi dia memilih wanita lain. Aku selalu berpikir persahabatan kami bisa menjadi cinta, tapi ternyata tidak. Ucap Cecilia Cheng tersenyum pahit. Kau tidak sendiri, dan ternyata dunia sangat sempit ya. Istri Elvano itu adalah wanita yang sama yang membuatku sekarang kembali ke New York. Raina? Maksudmu Raina? Ya, Raina Evelyn Patra. Aku sangat mencintainya, bahkan seluruh hatiku telah kuberikan kepadanya. Tapi Tuhan ternyata mempunyai ceritanya sendiri dan aku kehilangan Raina. Cinta tak harus memiliki, lagi pula kini Raina dan Elvano telah bahagia. Kita harus bisa menerima kenyataan yang ada dan membuka lembaran baru. Balas Cecilia kini menggenggam tangan Zay. Zay menatap wajah Cecilia. Apa aku harus membuka hati ini? Guman Zay dalam hati. Kau ingin keluar? Ucap Zay kini kepada Cecilia. Aku takut untuk keluar. Aku khawatir penyerangan itu kembali menyerangku dan melibatkanmu. Ucap Cecilia tersenyum kepada Zay. Kau akan aman, percaya padaku. Ucap Zay memberikan tangannya agar Cecilia Cheng percaya. Cecilia Cheng langsung memegang tangan itu dan kemudian mengangguk setuju. Bagaimanapun dia lelah berada seharian di mansion. Kini dengan tengilnya Raina mendorong pintu kamar Lillian dengan keras, membuat semua mata pasang tertuju kepadanya. Nyonya! Ucap Hendra kini menatap malas ke arah Raina, dan tidak berani menatap ke arah bosnya. Raina dengan santai menarik pakaian Hendra agar menggeser tubuhnya dari samping Lillian. Hei! Kau sudah baik-baik saja? Ucap Raina kini dengan pandangan lembut. Aku sudah baik-baik saja, Nyonya. Ucap Lillian gugup. Tak perlu gugup seperti itu. Aku tidak memakan manusia. Ucap Raina kepada Lillian. Ya bukan Nyonya tapi pria itu. Ucap Lillian menunjukkan jarinya ke arah Elvano yang sedang berdiri. Raina langsung menatap suaminya yang memasang wajahnya seperti ingin menelan seseorang. Habi! Stop it! Ucap Raina kepada Elvano. Saat itulah ekspresi Elvano berubah tidak terlalu menyeramkan. Siapa namamu? Ucap Raina menginterogasi wanita itu. Lillian George. Apa yang kau cari? Ucap Raina dengan pandangan menyelidik. Tidak ada. Aku hanya ingin jauh dari kalian. Maafkan aku. Ucap Lillian dengan takut. Apa kau ingin membunuhku? Ucap Raina kini dengan sedikit meninggikan suaranya membuat suasana Lillian semakin terpojok sehingga wanita itu mengakui apapun jika dia ingin mencelakai Raina. Maafkan aku Nyonya, aku tidak ada berniat menyakitimu. Bahkan aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, dan jikapun aku tidak selamat, itu jauh lebih baik daripada aku harus menjadi anak yang tak berguna. Lirih Lillian dengan sedih. Kau tak perlu sedih, bukan hanya kau sendiri yang tak pernah mendapatkan kasih sayang. Bahkan aku hanya hidup dengan kasih sayang dari kakakku, itu pun dengan cara bersembunyi-sembunyi karena kedua orang tua kami tidak akur akan hal itu. Setidaknya Nyonya beruntung memiliki saudara. Ucap Lillian kini. Raina yang melihat Lillian merasa sedih, jika kehidupannya tidak jauh beda dengan wanita itu. Jadi kau tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apapun itu,
Bahkan aku berusaha untuk menghindari dunia mafia. Saat orang tuaku memintaku untuk memantau keluarga Berovan, saat itu juga aku memutuskan untuk pergi. Apa kau bilang? Ucap Elvano kini menatap tajam ke arah Lilian. Ya, orang tuaku dibayar untuk memata-matai kalian, memeriksa apa yang kalian butuhkan dan sebagainya mengenai istri Anda, Tuan. Tapi saya menolaknya, karena itu aku memutuskan untuk kabur. Tapi saat itu juga kedua orang tuaku mengatakan aku jauh lebih baik mati karena uang asuransiku bisa mengganti semuanya. Sudahlah, orang tua seperti itu lupakan saja. Sinis Raina. Beristirahatlah dan lekaslah sembuh, setelah ini kau akan menjadi asisten pribadiku. Ucap Raina kini dengan santainya. Mendapat jawaban itu membuat Lilian terkejut. Tetapi Nyonya, aku tidak suka penolakan. Beristirahatlah dan lekaslah sembuh. Aku menunggumu di mansion Berovan. Raina yang paham itu dengan cepat bergelayutan manja di lengan kekar suaminya. Sayang, aku ingin pulang. Aku ingin tidur dan menonton. Ucap Raina tiba-tiba seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Baiklah. Ucap Elvano lembut kini menggendong tubuh Raina. Dengarkan aku, Lilian Gorge. Kau akan aman jika berada di pihakku. Kau harus tahu aku tidak suka pengkhianatan. Jika kau berniat menghancurkan keluargaku, maka kau sendiri yang akan lebih dulu mati. Ucap Elvano dengan sinis kepada Lilian. Kini Elvano membawa Raina untuk kembali ke mansion mereka. Tak butuh waktu lama Raina sudah terlelap tidur di dalam mobil mewah itu. Next Town. Bab 7.